musibah yang satunya sangat besar, bahkan kalau dibilang terbesar sepanjang sejarah. Kebakaran ya. Biasanya kan kebakaran hutan. Colorado udah sering deh, kita udah biasa hutan aja kan. Tapi kali ini yang kebakaran itu town, kota, 3 kota sekaligus yang berdekatan ya. Dari antar kota-kota itu yang berdekatan itu kena. Jadi sebetulnya saya mau cerita dari minggu kemarin, karena kan kejadiannya minggu kemarin. Cuma saya mau tahu nih penyebabnya apa, karena masih simpang siur kan. Saat ini saya sudah dapat informasinya. Itu pun belum sejelas-jelasnya. Cuma informasinya adalah kebakaran berawal dari satu rumah di dekat highway. Dia punya shed, apa ya, gudang kecil. Saya juga ada kan gudang kecil tuh, tempat barang-barang di rumah belakang itu. Nah, di gudang kecil itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba kebakar. Karena kan biasanya di gudang juga ada listrik, ada bahan-bahan minyak, bensin, simpen-simpenan gitu. Pokoknya kebakaran saat itu. Sebetulnya tidak akan jadi masalah ya. Kebakaran shed itu jauh dari rumah, sendirian. Gudang itu sendirian. Jadi kalaupun kebakar sebetulnya ya paling barang-barang ada yang ada di dalam situ aja kan yang kebakar. Tidak akan masalah. Tapi ini kan Mother Nature ya. Jadi kita bilang musibah ya. Jadi pada saat itu memang kita lagi kena angin, lagi ada storm, tapi storm angin ya, bukan ini sih, bukan tornado, tapi angin yang kencang sekali. Kalau tornado kan satu ya, muter-muter yang bisa bawa-bawa rumah dan lain-lain. Kalau ini angin di seluruh Colorado itu sangat kencang, mencapai 95 miles per hour. Naik mobil aja kencang banget tuh kalau segitu. Oke, artinya sekitar, saya nggak tahu pasti, tapi 140-an kilometer per hour lah. Kenceng kan? Nah, jadi ketika shed itu kebakar kan keluar flame tuh. Apa ya flame? Api-api, bara-bara apinya itu tuh tinggi kan? Nah, karena angin kencang, terbawalah itu, terpecah-pecah itu apinya, terbawa kemana-mana, ke sekitaran perumahan-perumahan, walaupun ya, itu agak jauh dari tempat itu sendiri. Nah, ketika rumah itu sudah mulai kebakar, agak licin. Ketika rumah itu 1-2 mulai kebakar, angin itu sekencang itu terus menerus. Jadi rumah-rumah api-apinya itu terbawa kemana-mana. Rumah yang agak jauh tiba-tiba kebakar. Jadi nggak sebelah-sebelahan aja yang kebakar, di seberang jauh juga udah kebakar. Karena memang dari flame-nya yang terbang-terbang itu, jadi semua jadi membawa kebakar. Nah, itu kejadiannya siang. Jadi semua yang namanya fire department, Blandware, itu semua dikirim dari kota-kota sekitar, dari Denver, Lakewood, semua kumpul di situ, karena itu kan adanya di border kesananya lagi. Nah, itu semua kumpul. Cuma sampai malam itu saya nonton TV-nya juga sedih. Saat kebakarannya itu, flame-nya besar itu, itu rumah loh yang kebakar, banyak sekali, nggak bisa di stop.
Blower sebanyak itu pun nggak bisa nyetop. Kenapa? Karena anginnya yang kenceng luar biasa, jadi nggak bisa dilawan. Bahkan si angin itu sendiri bisa menerpa orang yang ada di situ. Jadi si fire department ini orang-orangnya, fireman ini tidak menyetop api yang sedang berkobar, tapi membasahi rumah-rumah yang masih belum terbakar. Diusahakan, walaupun akhirnya kebakar juga, ada yang beberapa yang selamat ya. Jadi ini judulnya bukan kebakaran yang kecerobohan yang bisa dipadamkan. Ini jadi musibah yang memang api itu tidak bisa dipadamkan. Jadi semalaman api, kita cuma nontonin api berkobar dari rumah ke rumah. Yang dari awalnya cuman saya dengar dari 40 rumah sampai terakhirnya saya bangun tidur udah 995 rumah dari 3 kota di sekitar situ. Oh my god. Jadi nggak ada yang bisa disalahin, nggak bisa nyalain fireman-nya, firefighter-nya nggak menolong atau apa, tidak ada yang bisa, karena ini memang sudah musibah ya. Dan kalau kayak kita kan bencana alam, angin kencang itu jadi nggak bisa dilawan sama walaupun disemprot airnya itu ya kemana-mana, terbang kemana-mana, nggak kena si yang di tujuan. Ya, luar biasa pokoknya kencangnya saat itu. Nah, pada saat itu saya sempat ada ngelihat satu rumah yang lagi ada 3 tingkat ya, lagi berkobar-kobar, tapi ada 2 laki-laki di situ berdiri di depannya. Mungkin itu yang punya rumah ya. Nanti saya kirim deh fotonya. Saya sempat moto tuh, motonya dari TV. Sedih ya lihatnya. Itu terenyuh sekali ngelihatnya, karena dia kan jadi ikut sedih, karena dia ngeliatin rumahnya tuh terbakar, nggak bisa apa-apa, cuma lihat berdiri di depan rumahnya. Oh my gosh, kebayang ya kalau itu saya misalnya. Ya Allah, saya sih nggak sempat berdiri di situ, udah pingsan kali. Nah, jadi pada malam itu kebetulan memang sudah diprediksi akan ada snow. Jadi kita berdoa semoga snownya turunnya cepet, segera sekarang, karena kan dengan angin besar itu ada snow, paling nggak kan ngademin ya, nggak terlalu berkobar-kobar gitu. Ternyata sampai besok pagi itu belum snow. Oh my gosh, akhirnya siangnya baru snow. Jadi karena siangnya itu itu kan hari Jumat ya kejadiannya ya, saya libur. Jadi karena itu mau tahun baru kan, saya libur. Saya itu sibuk dong karena snow, seharian sibuk. Ya ngapainlah di rumah. Ketika sore saya nyalain TV lagi. Yang kemarin saya nonton TV seharian, yang saya lihat cuma api berkobar-kobar luar biasa. The next night, besok malamnya, snow di mana-mana tebal. Api sudah mati ya, jadi rumah udah nggak ada yang kebakar lagi, cuma masih banyak api yang ketimbun snow. Tetap masih panas, tapi sudah bukan lagi kita sebut kebakaran ya, tapi itu normal. Nah, api yang masih membakar, I don't know, pokoknya masih ada lah, masih bahaya. Jadi orang yang punya rumah belum ada yang boleh ke sana sampai seminggu ya, masih belum ada yang boleh ke sana.
cuma dari jauh dari gunung sebelah itu mereka bisa ngelihat areanya, kira-kira yang mana ya rumah saya kena nggak ya gitu. Ya banyak juga yang merasa ada dapat miracle karena rumahnya itu yang sebelah rumahnya kebakar, rumahnya dia nggak kebakar. Ya itu kembali lagi kan, segalanya rencana Allah, rencana Tuhan ya. Yang saya sih ngelihatnya orang itu yang namanya dievakuasi itu puluhan ribu, belasan ribu dievakuasi dan keluar dari daerah rumahnya menuju keluar jalanan aja itu udah setengah mati berjam-jam karena memang ya crowded lah ya, yang semua mobil mau keluar, semua orang panik, semua orang mau ngeliat, udah macem-macem deh. Sedihnya ngebayangin, jadi semalaman saya nonton TV cuman ngeliatin kebakaran, tapi the next nightnya yang saya liatin snow aja, cuma ngeliatin orang diwawancarain gitu-gitu. Jadi turut berduka cita banget ya. Ini disebutnya musibah terburuk kebakaran ya, musibah kebakaran terburuk sepanjang masa di Colorado. Ya walaupun banyak rata-rata, karena itu rumahnya kan bagus-bagus ya, rata-rata yang punya rumah harusnya pasti punya asuransi, tinggal ngurus asuransinya aja yang mungkin agak lama. Barang-barang yang memorial itu udah pada kebakar, foto-foto udah nggak ada, nah itu aja ya. Tapi kalau untuk dia nanti bisa bangun rumah lagi pasti bisa, karena umumnya punya asuransi. Yang nggak punya asuransi, oh my gosh, I don't know, screw up. Tapi harusnya sih kalau punya rumah punya asuransi. Saya rumah jelek aja kecil pakai asuransi, kan kita nggak tahu akibatnya apa, akan terjadi apa. Nah yang ngebayangin sekarang ini, kalaupun uang asuransi turun untuk bangun rumah lagi, kondisi dingin, ngebayanginnya susah saya tuh. Aduh, ketutup salju atau dingin, itu rumah tanahnya dia yang mana sama tanah sebelah yang mana kelihatan apa enggaknya, udah urusannya pokoknya super ribet. Mudah-mudahan semuanya bisa tertanggulangi atas bantuan pemerintah Colorado. Saya cuma bisa berdoa agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada yang sampai kesusahan. Yang saya belum dapat berita nih, di tempat kerja saya nih ada satu orang, kalau dibilang teman iya, kalau dibilang enggak juga iya, karena kita ngobrol kalau lagi kerja, ketemu ngobrol, cuma nggak hangout, nggak punya telepon masing-masing. Saya taunya dia rumahnya di Boulder, jadi saya nggak tahu tuh dia kena apa enggaknya, karena nggak ada kontak kan. Dan ketika saya masuk kerja sampai hari ini January 5, itu kan kejadiannya 2 hari sebelum tahun baru, jadi udah seminggu nih saya nggak pernah ngelihat dia. Dan ketika saya tanya, karena ya banyak sekali sih ya karyawannya, jadi nggak semua orang tahu semua gitu kan, nggak kayak di Indo satu gedung besar juga kita tahu masih semuanya segedung. Kalau di sini agak beda ya kerjaan. Yon kerjaan beres gitu aja. Itu, tapi alhamdulillah saya ini jauh ya ke daerah sana dan
Pinginnya sih saya videoin ke sana. Saya kan sering juga ke sana. Cuma yang saya khawatirkan adalah ketika jauh-jauh saya ke sana, dingin-dingin, snow-snow, ternyata tidak boleh masuk ke area sana. Terus bikin-bikin video sementara orang sedih, dan banyak yang di penampungan-penampungan kan, di gereja-gereja atau di gedung-gedung sekolah. Saya nggak ngebayangin deh, karena itu ribuan, bukan cuman ratusan, jadi belasan ribu orang. Ya mungkin sebagian besarnya juga udah punya keluarga masing-masing atau ada tinggal di hotel-hotel sekitar sini, karena setelah kejadian itu hotel-hotel di sekitar area sana itu harganya sangat murah untuk tinggal mereka yang kebakaran itu. Jadi untuk korban-korban kebakaran itu sangat murah. Jadi masih nggak seperti kita lah ya, di tenda masak rame-rame kayak gitu. Di sini nggak seperti itu kayaknya, karena saya nggak kesana sih, jadi nggak tahu persis juga. Dan kondisi dingin begini